Halo semuanya, di video ini saya akan melakukan tugas 3 teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh di mana saya diminta untuk menyimpulkan materi teknologi pendidikan dan PJJ yang sudah saya pahami dari sesi 1 sampai 7. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Batina dengan nomor NIM 0554451184 Prodi Teknologi Pendidikan UPJJ UT Palembang. Pada sesi pertama berisi konsep dasar teknologi pendidikan, prinsip utamanya memfasilitasi orang untuk belajar melalui cetak audio visual yang perkembangan definisinya dari 1950 sampai 2018 dengan desain dan penggunaan pesan untuk mengendalikan proses belajar. Jadi pada sesi pertama ini saya mempelajari bahwa teknologi pendidikan berfokus pada bagaimana memfasilitasi orang belajar secara lebih efektif seiring waktunya. Teknologi pendidikan berkembang dari sekedar media cetak, audio hingga audiovisual. Definisi teknologi pendidikan juga mengalami perubahan signifikan, salah satunya oleh Eli pada tahun 1993 yang menekankan desain pesan untuk mengendalikan proses belajar. Lanjut ke sesi 2 menjelaskan tentang konsep dasar dan ciri pokok pendidikan jarak jauh yang dimana saya mempelajari bahwa pendidikan jarak jauh muncul sebagai alternatif sistem pendidikan. Berawal dari pendidikan korespondensi, PJJ diperlukan untuk meningkatkan akses pendidikan terutama bagi masyarakat yang sulit menjangkau pendidikan tatap muka. Teori PJJ membantu perencanaan program yang lebih efektif dan efisien. Lanjut, sesi ketiga menjelaskan tentang variasi praktik dalam PJJ. Pada sesi ini saya mempelajari berbagai variasi pendekatan pembelajaran dalam PJJ seperti online learning, e-learning, cyber learning, blended learning, dan mobile learning. Saya juga memahami bahwa pendidikan terbuka memberi kesempatan belajar yang lebih fleksibel dan lebih efektif. Pada sesi keempat ini berisi fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ. Membahas bagaimana teknologi pendidikan berfungsi dalam PJJ, pendekatan sistem digunakan untuk menganalisis kebutuhan hingga evaluasi. Saya juga mempelajari 8 karakteristik bahan ajar PJJ seperti sleep educational dan sleep fixed. Selain itu, fungsi manajemen pelajaran dalam PJJ lebih kompleks karena melibatkan media komunikasi dan dukungan tutor. Untuk sesi kelima berisi aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah PJJ, di mana saya belajar bagaimana teknologi pendidikan membantu memecahkan masalah dalam PJJ, khususnya dalam kualitas bahan ajar, kuantitas peserta didik, dan relevansi pembelajaran. Saya juga memahami bahwa negara maju dan berkembang memiliki tantangan berbeda dalam pelaksanaan PJJ. Pada sesi ke-6 berupa bahan pembelajaran jarak jauh di mana menjelaskan bahwa bahan pembelajaran PJJ bukan hanya materi tetapi juga langkah interaksi belajar. Bahan ajar dikembangkan melalui proses desain pembelajaran sehingga menghasilkan sistem pelajaran yang lengkap. Penilaian dalam PJJ dapat berupa tes objektif, esai, observasi, hingga skala sikap. Lanjut pada sesi terakhir tentang manajemen pembelajaran PJJ, di mana saya mempelajari manajemen pembelajaran dalam PJJ yang mencakup 3 subsistem utama. Pendekatan yang digunakan harus sistematis, berpusat pada peserta didik, dan memanfaatkan sumber belajar secara luas. Proses manajemen bahan ajar terdiri dari persiapan hingga distribusi dalam jumlah besar. Baiklah, yang sudah saya jelaskan itulah rangkuman dari sesi 1 hingga sesi 7. Melalui materi ini saya memahami bahwa teknologi pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan fleksibel, terutama dalam konteks pendidikan jarak jauh. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan ya.